الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل العلم أرفع الصفات الكمالية وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي خص من شاء من عباده بالمآثر الحكامية وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي خصه الله تعالى بجميع كمالات العبودية وصلى الله على سيدنا محمد الذي ملأ الله تعالى قلبه صلى الله عليه وسلم من جلاله الأعلى جل وعلا وعينه صلى الله عليه وسلم من جماله الأسنى وصار صلى الله عليه وسلم مسرورا منصورا وعلى آله وأصحابه والسالكين على نهجه فنالوا خيرا وافرا. ما بعد أوصيكم عباد الله وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Saudari wa sayyidati An-Nisati wa ashabi Ayyuhal hudur Alhamdulillah, puja dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala yang telah melimpahkan dan mencurahkan karunia nikmatnya kepada kita semua, sehingga di kesempatan malam ini kita dipertemukan kembali duduk atau bermujalasah dalam satu majelis. Kita juga bisa bermusyawarah, kemudian di mana kita bisa bersilaturahim, juga sekaligus kita laksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah, berangkat dengan niat awal kita masuk ke rumah Allah ini dengan nawaitu i'tikaf di hadzal masjid. Mudah-mudahan kita memperoleh banyak kebaikan, limpahan barang rahmat serta barokah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Karena memang majelis semacam ini disebut al-iqad. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan satu gambaran bahwa idza marartum bi riyadil jannah farta'u, apabila kamu melewati satu taman surga, farta'u, maka hendaklah kamu minum sebuah di dalamnya. Kemudian sahabat bertanya, aina riyadul jannah ya Rasulullah? Riyadul jannah itu apa ya Rasul? Kemudian qala Nabi, beliau bersabda, riyadul jannah itu ya halqul ilm, halaqah ilm. Ini tegasnya adalah majalisul ta'lim, yaitu majlis tempat di mana kita mengaji. Jadi majlis ta'lim atau halaqah dzikir ini, halaqah adalah bagian dari taman surga.
juga Rawdatun min Riyadil Jannah. Oleh karenanya mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan zahiran wa batinan untuk senantiasa menjaga dan mengawal. Artinya mengawal ini, mengawal agama, menjaga serta melestarikan agama agar tegaknya kalimat Allah bi'illahi kalimatillah. Inilah sekali lagi yang dinamakan dimaknai sebuah keistiqomahan, karena kita hidup di atas kalimat la ilaha illallah, dan nanti pun kita dimatikan dengan kalimat la ilaha illallah, dan mudah-mudahan kita juga yang dibangkitkan dengan kalimat la ilaha illallah. Karena memaknai sebuah kata kebaikan dalam istiqomah itu adalah kebaikan tetap menjaga nilai-nilai tauhid la ilaha illallah, alaika nahya wa alaika namut wa alaika nub'atsu insyaallah ta'ala minal amin. Itulah makna dalam tauhid yang disebut istiqomah. Hadirin rahimahumullah dan Allah wa iyyakum, dalam maqalah ini berkait wal maqalatu tsaniyah qala an-nabi alaihi salatu wassalamu alaikum bi mujalasatil ulama. Dawuh atau sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkait dalam maqalah atau khabar yang disampaikan, hendaklah kalian itu duduk bersama ulama. Kalimat ini perlu pentakwilan. Artinya banyak orang yang mentakwilkan secara makna logika. Satu contoh saya sampaikan, misalkan ini ada rujukannya, Pak. Ketika kita membaca satu hujah, misalkan ikmali dunia ka'annaka ta'ishu abada, kemudian wa'mal di akhiratika ka'annaka tamutu ghadan, maka orang mesti berpikir ini adalah sebuah makna balance. Artinya kita mengupayakan untuk beramal kebaikan, mencari kehidupan duniawi itu supaya kita tidak berputus asa. Dengan itu maka orang berpikir bahwa seakan kita akan hidup selama-lamanya, dan ketika kita mencari kehidupan akhirat maka seakan kita akan dibayangi oleh kematian. Besok kita akan mati. Maka orang berpikir bahwa hujah atau dalil itu beranggapan sebagai di mana kita kehidupan dunia dan akhirat itu mesti balance atau seimbang. Tapi dimaknani dengan rujukan dari kitab Faidul Qadir, itu sesungguhnya berkaitan ketika kita mencari kehidupan dunia seakan kita hidup selamanya, itu agar kita menjaga untuk tidak bersifat orang. Itu makna yang digunakan dalam kitab Faidul Qadir. Karena ketaatan itu akan bisa merusak setiap sendi-sendi kehidupan. Makanya saya sampaikan yang dikritik paling banyak dalam persoalan agama itu lebih cenderung kepada sifat anak daripada sifat kikir. Sekali lagi, kikir dan anak itu adalah sebagai bias orang yang kikir itu akan menimbulkan sifat ketamaan. Jadi sifat omah itu ya isu ala dunia. Tapi sifat kikir itu lebih berekses kepada
kerugian pribadi daripada sifat Allah. Satu contoh, misalkan jelas kalimat kata-kata bakhil itu yang dimaksud fikir. Al-bakhil ba'idun minallah, ba'idun minan nas, wa ba'idun minal jannah, wa qaribun minan nar. Kikir atau orang yang bakhil itu jauh dengan Allah, jauh dengan manusia, jauh dengan surga, dekat ke neraka. Itu sifat kikir. Paling tidak ekses yang ditimbulkan dari kikir itu atau bakhil itu, orang yang menyembunyikan tangannya di balik punggungnya, itu akan berekses ruginya sendiri. Satu contoh misalkan dengan kalau ada orang yang ngaku tapi orang punya sifat kelewat kikir, itu sampai itu mesti begitu. Mas, kenapa sampai nggak datang padahal yang enggak? Karena apa? Orangnya itu kelewat bakhil. Manusia itu jauh, menjauhi dengan sendirinya. Karena sifat kikirnya itu dia enggan untuk mendekat. Tapi lihat ketamakan. Ketamakan itu akan berakibat rusak dan merusak dalam segi kehidupan. Sifat tomah itu tidak ubahnya ketika digambarkan. Sampai mesti tahu ada binatang yang kalau diberi sesuatu itu semua prinsipnya yang buat dia. Kemudian dia masukkan ke mulutnya penuh. Kemudian dilempar lagi, tangannya pegang, kanan kiri memegang. Kemudian ketika dilempar lagi makanan, maka kedua kakinya pun mencengkram, mulutnya penuh, kanan kiri tangannya megang makanan itu, kemudian kakinya pun mencengkram makanan itu. Ketika kawannya diberikan, maka dia akan mengambil dan menyerang kawannya atau kelompoknya. Inilah gambaran sifat tomah. Yang binatang itu kan sampai sering lewat gali jaga atau pelangon, Pak. Ketek itu kan begitu. Ya, sifat tomah itu kalau dalam lingkungan keluarga akan bisa menghilangkan sifat kasih sayang. Ketamakan kalau ditanamkan di keluarga itu akan bisa merusak sifat-sifat kasih sayang dan peduli kepada sesama. Hancurnya seseorang dalam lingkungan keluarga, di rumah tangga misalkan, karena sifat ketomahan. Orang bisa saling bertengkar, saling bermusuhan karena sifat ketomahan. Di sisi kehidupan di masyarakat, kalau sifat tamak juga akan merusak nilai-nilai sosial yang bergaulan. Itu sifat tamak. Makanya tamak itu akan berekses lebih besar. Oleh karenanya, mengartikan atau memaknai sebuah makna seperti kehidupan dunia yang kita cari seakan kita hidup selamanya, itu dimaknai agar kita bisa menjaga dari sifat ketomahan. Pun sama ketika ini dimaknani bahwa hendaklah kalian itu duduk bersama ulama, ayyil amilina, yaitu ulama yang mengamalkan ilmunya, wastima'i kalamil hukama, dan hendaklah kalian mendengarkan kalam-kalam ahli hikmah yang disebut hukama. Hukama ini ayyil alimina bidzatillahi ta'ala al-muslimina fi aqwalihim wa af'alihim, yaitu orang yang ma'rifat billah, orang yang mengetahui dan memandang dengan zat Allah, al-muslimina fi aqwalihim wa af'alihim, yang benar dalam ucapan dan perilaku mereka. Saya beri catatan kaki pada kalimat al-alamina bidzatillahi ta'ala. Kalau kita melihat mata itu sebetulnya kan dibagi tiga. Jadi ada mata yang disebut mata zahir, ada yang disebut
mata batin atau yang kata-kata mata, kemudian mata yang secara lahir, mata yang kita miliki ini ya mata yang bisa melihat sesuatu dengan mata kita, ini mata. Tapi kalau mata batin bisa melihat sesuatu di balik yang terlihat, artinya bisa melihat sesuatu di balik sesuatu yang terlihat. Sampai bisa menggambarkan yang kelihatan di balik kelihatan itu bisa melihat, itu mata umum. Kemudian mata asal itu mata yang dikatakan keluar dari pancaran mata batin. Maka mata yang melihat dengan zat Allah itu puncaknya dalam perbuatan ihsan. Sekali lagi, puncaknya adalah perbuatan ihsan. Kalau dimaknai ihsan itu kan ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi kemudian bertanya dan mengajarkan agama. Nah, ini satu hadis yang diriwayatkan dari Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian tiba-tiba datang seorang yang berpakaian serba putih, kemudian duduk di hadapan Nabi sambil menempelkan kedua lututnya dan kemudian kedua tangannya dia memegang paha Nabi. Fasnada di rukbataini, kemudian dia bertanya, akhirnya anil Islam. Kemudian Nabi menjawab dengan sabda, mengatakan bahwa Islam itu Islam yang 5. Kemudian ketika seseorang dijawab dengan kata-kata Islam yang 5, kemudian orang tadi mengatakan sodakta, engkau benar. Sampai Sayyidina Umar bin Khattab pun tidak mengerti. Ini orang bertanya, setelah bertanya kok membenarkan jawaban yang disampaikan oleh Rasulullah. Kemudian orang tadi bertanya lagi, akhirni anil iman. Ternyata ditanya iman, jawabannya rukun iman yang 6. Kemudian begitu pula jawabannya, engkau benar. Sampai kepada kalimat akhirni anil ihsan. Kabarkan atau beritahu aku apa itu ihsan. Kemudian Nabi menjawab, ihsan itu adalah anta'budallaha tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kamu menyembah kepada Allah seakan kamu melihatnya. Kalau kamu tidak bisa melihatnya, sesungguhnya Allah melihatnya. Ini ihsan. Jadi keyakinan yang ditanamkan dalam penglihatan mata batin itu ya ihsan. Jadi ya definisinya agak di tanda petik. Kalau orang bilang ada bisa membuka mata batin kemudian bisa melihat sesuatu yang tidak kelihatan oleh kasat mata. Ini orang bilang bisa melihat tembus, melihat makhluk astral misalkan. Yo, saya kira bukan seperti itu dalam konteks penerjemahan membuka mata batin. Mata batin yang dimaksud adalah dengan melihat sifat ihsan. Jadi ini sekedar sebagai pembanding saja. Jadi supaya kita tidak jauh beranggapan bahwa ketika mengkaji mata batin itu ya mata yang bisa melihat makhluk asal ya perlu koreksi. Karena penglihatan mata batin itu sesungguhnya lebih cenderung bertendensi kepada sifat ihsan, yaitu kita menyembah Allah seakan kita melihatnya, atau paling tidak sesungguhnya Allah melihat kita. Itulah yang ditanamkan dalam sifat ihsan penglihatan mata batin. Allah Ta'ala a'lam bishawab. Kemudian hukama, seorang ahli hikmah adalah orang yang al-muslimina fi aqwalihim wa af'alihim, orang yang benar dalam ucapannya dan benar pula dalam perbuatannya. Fa innallaha ta'ala yuhyil qalbal mayyita bil hikmah.
Maka sesungguhnya Allah Ta'ala ingin menghidupkan hati yang mati binuril hikmah, yaitu dengan cahaya hikmah. Al-hikmah ajibna ilmin nafi'. Jadi yang ditegaskan dalam keterangan ini, hikmah adalah ilmu yang bermanfaat. Hikmah itu ilmu yang manfaat. Jadi kalau mendefinisikan hikmah dari sebuah hakikat kebenaran, Anda mengkaji ilmu hikmah misalkan, atau nggak hikmah. Hikmah itu kemudian dia dalam tanda kutip melihat dan meramalkan sesuatu. Juga hikmah tidak seperti itu dimaknanya. Jadi ini banyak hal yang perlu diluruskan. Ternyata hikmah itu tegasnya adalah ilmu nafi', yaitu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang manfaat itu adalah semakin dia berilmu, semakin bertambah takutnya kepada Allah. Semakin dia berilmu, semakin ketaatannya bertambah, ibadahnya meningkat kepada Allah. Itu yang disebut ilmu yang manfaat. Kemudian kama yuhyil ardhal mayyitata bima'in matar, seperti halnya Allah menghidupkan bumi yang mati dengan curahan air hujan. Hadirin rahimahullah, adanya Allah wa barangkali mengantarkan pada kesempatan pertemuan kita di awal ini, setelah kita beberapa saat melaksanakan ibadah Ramadan, kemudian kita masuk Syawal, tentunya kita banyak belajar, banyak mengintrospeksi diri kita masing-masing, karena semua itu akan mendatangkan sebuah hikmah yang besar. Kalau kita bisa menarik benang merah atau pelajaran yang baik di dalamnya, semua pelaksanaan dari ibadah itu akan membiaskan baiknya perilaku kita. Al-birru husnul khuluq. Semua kebaikan ibadah yang kita lakukan, perintah Allah, ibadah yang sebagai keafdolan atau keutamaan, ya termasuk kita menjalankan saum di bulan Ramadan, semuanya akan berekses kepada kebaikan akhlak. Al-birru husnul khuluq. Maka dengan bias seperti itulah kita akan sadar betul akan jadi diri manusia yang sesungguhnya. Siapa kita ini? Apa kedudukan kita? Kedudukan kita adalah manusia yang memang dikondisikan. Kita ini adalah makhluk yang sudah dipastikan tidak bisa selalu benar, tidak bisa selalu kita ini yang baik. Maka kalau memaknai satu kebaikan, misalkan manusia yang baik itu yang mesti benar terus, tidak pernah salah, dia keliru. Ketika mengukur kebenaran itu berbalik kepada satu pertanyaan yang mungkin masing-masing kita bisa menjawab. Ya, jawabannya tidak usah rame-rame, tapi cukup kita menemukan kita ini manusia yang merasa diri benar, apakah benar-benar manusia? Terus gampang sih, kalau sampean ini ya ngomong bener apa bener-bener bohong? Ya siapa ya jawab saja. Jadi kita ini orang-orang benar apa benar-benar orang? Ya mesti kita berpikir, kalau saya katakan orang benar, pengakuan dari sebuah kebenaran, saya ini orang baik, saya orang benar, saya ini orang yang saleh, itu justru pengakuannya bukan dari pribadinya. Ukuran itu akan bisa dinilai kebaikan seseorang apabila pengakuan itu muncul dari orang-orang yang hidup di sekeliling kita.
Sekali lagi, pengakuan bagus tidaknya, baik tidaknya seseorang itu adalah satu bentuk maklumat yang dikatakan oleh orang-orang yang berinteraksi di antara kita. Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada Nabi seorang laki-laki. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin kuntu bihi yaumal qiyamah dakhalul jannah." Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amal yang sekiranya aku melakukan perbuatan itu mengantarkan aku masuk ke dalam surga. Kemudian Nabi bersabda, "Kun muhsinan." Dan dia sirawat bagus, jadilah kau orang yang baik. Kemudian laki-laki tadi bertanya lagi, "Kaifa a'lamu inni muhsinun ya Rasulullah?" Bagaimana aku bisa mengetahui bahwa saya ini orang baik, saya ini orang yang baik, bagaimana ya Rasulullah? Kemudian Nabi bersabda, "Sal jironaka," maka tanyalah kamu kepada siapa? Jiron kan tetangga. Siapa tetangga? Tetangga itu orang yang hidup berinteraksi dengan kita. Siapa tetangga kita? Orang yang hidup berinteraksi. Hidup kita di lingkungan keluarga, tentunya dengan sanak famili, karib keluarga dan ada tolak. Kita hidup di masyarakat dengan tetangga yang samping kanan, kiri, depan, belakang, semua, bahkan di dalam fikih. Yang namanya tetangga itu kan 40 rumah di depan rumah kita, 40 rumah di belakang rumah kita, 40 rumah di samping kanan kiri rumah kita. Itu namanya tetangga. Tapi karena semua itu kan dibentuk dengan perilaku sosial, artinya tergantung kebiasaan yang memang dilakukan masyarakat di sekitarnya. Kalau Bapak masih tinggal di daerah perkampungan, itu saya suka ngobrol begini, Pak. Kalau di kampung itu biasanya satu desa Korea, itu kan ada istilah dibagi pemekaran, cantilan lah dalam bahasa istilah kepemudaan itu desa punya cantilan, dibagi beberapa blok. Tapi orang satu desa, kalau tanya tentang orang yang di blok lain, itu tahu persis. Orangnya tahu, sampai nasabnya juga tahu, keturunannya tahu. Itu orang dulu. Hebatnya dia bisa mengenal lingkungan satu desa itu. Dia mengenal di blok tempat yang lain dia bisa mengenal. Tapi coba terkadang kita mengeluh, tanya saja di kota besar. Kadang tetangga sebelahnya saja tidak kenal. Ya, saya tanya rumahnya si Fulan, ya saya bilang saja nggak tahu. Padahal itu ya tidak jauh dari rumahnya. Seperti ini. Itu berarti perilaku sosial yang dibentuk di lingkungan masyarakat. Maka orang yang diposisikan hidup bermasyarakat, kita ini ya punya tanggung jawab. Kalau dikatakan bahwa sebagai seorang muslim kita ini punya tanggung jawab namanya mas'uliyah Islamiyah. Sebagai warga bangsa yang kita hidup di negara kesatuan Republik Indonesia ini, kita juga punya tanggung jawab namanya mas'uliyah watoniyah. Kalau kita hidup di dalam lingkungan masyarakat sebagai individu, yang kita ini ya manusia yang berinteraksi distatuskan sebagai zon politikon, makhluk sosial. Kalau saya bilang makhluk sosial itu artinya makhluk yang tidak bisa hidup menyendiri. Artinya mesti berinteraksi. Ya dalam bahasa gampangannya yaitu urip ya kudu bebrayan. Saling berinteraksi, saling bermuamalah. Itulah kehidupan kita, karena kita distatuskan makhluk sosial. Maka wajar saja kalau setiap perilaku, ucapan, perbuatan
Tidak selamanya kita ini yang bagus. Ya santai saja lah. Jadi tidak usah terobsesi supaya kita baiknya terus menerus. Ya kalau ada orang yang minta doa ke sampean, Mas doakan saya supaya jadi orang baik, jadi orang yang istiqomah, yang lempeng, kemudian saya diberikan kebaikan yang terus menerus. Ya mestinya konsep itu yang dipikirkan lagi. Karena apa? Fitrahnya kita itu kan al-insanu mahalul khata wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Jadi potensi kita itu selalu berpotensi berbuat kesalahan. Ketika Nabi dawuh bahwa manusia itu panggonane sawon lan kelalen, al-insanu mahalul khata wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Ketika turun sebuah ayat, artinya ayat ini disebut ayat hadiah. Itu Nabi berkali-kali dengan senangnya, dengan gembiranya. Aku ini diberi oleh Allah dua ayat terakhir di surat Al-Baqarah. Itu yang disebut ayat hadiah. Ketika turun ayat itu beliau sangat senang sekali. Terutama ketika Allah dawuh digambarkan doa Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya kan? Itu doanya. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi. Terus wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Itu dijawab sama Allah. Setiap orang berucap doa itu wa qala ta'ala na'am, qala ta'ala na'am, qala ta'ala na'am. Allah berucap ya, sehingga Nabi tersenyum. Apa maknanya? Ya Allah, jangan kau hukum kami, jangan kau siksa kami ketika kami ini salah atau berbuat lupa. Jadi Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ketika kami ini lupa atau kami berbuat salah. Bayangkan bahwa potensi kita adalah berbuat salah. Bahkan lupa itu udah nempel kemana-mana. Sampai lupa itu udah dibawa-bawa, sampai lupa juga sampai bilangan rakaat. Itu kan sudah akrab dengan kita. Sampai lupa bilangan rakaat, ya sudahlah. Karena kita ini ya lupa, karena kita ini potensinya salah. Ya seperti itu keadaannya. Tapi ketika kita belum berbuat salah, belum melakukan kesalahan, ketika turun ayat itu sudah ada jaminan maklumat. Belum berbuat salah, belum melakukan kesalahan, tapi sudah dimaafkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini maka Nabi mengatakan, aku ini diberi dua ayat yang luar biasa, namanya ayat hadiah, yaitu surat akhir-akhirnya surat Al-Baqarah. Itu mana diamalkan, ya mesti amal banyak ya karena pinternya kiai kita, guru kita itu ayat itu dipakai untuk bacaan takbir. Jadi yang mesti ahli tahlil itu ya suka mewiridkan ayat itu. Suka baca billahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Itu dibaca setiap hari. Maka ajarkan ayat itu kepada anak-anak kita. Karena itu ayat hadiah. Nah, kemudian Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Allah, jangan kau bebankan kami sesuatu beban yang di luar kemampuan kami, dari beban yang berat seperti orang-orang sebelum kami. Dan kita juga meminta agar jangan tidak diberikan satu beban yang di luar kita mampu memikulnya. Allah menjawab, dan ketika wa'fu anna waghfir lana warhamna, wa'fu anna, maafkan kami ya Allah. Qala ta'ala na'am, ya kami maafkan. Kemudian
faghfir lana, ampunilah kami Allah. Naam, aku ampuni dosamu. Kemudian ketika warhamna, dan kasihanilah kami, rahmatilah kami ya Allah. Naam, ku rahmati engkau. Itu sampai menjawab itu. Nah inilah yang disebut namanya dihadil ummatan khasah. Ini diberikan hanya kepada umat Nabi Muhammad, umat yang dikhususkan. Karena apa? Karena beliau Rasul juga tahu persis, mengetahui keadaan kita. Jati diri manusia itu ya potensinya berbuat salah, potensinya dua. Sehingga apa yang menjadi penjabaran itu semua tidaklah diperkenankan kita ini untuk menghukumi sesuatu di luar ranah kekuasaan kita. Bagaimana hal-hal yang terkait misalkan kita ini diberi taufik, diberi hidayah tertinggi oleh Allah, digerakkan hati kita untuk datang dan melaksanakan perintah Allah. Itu karena ada taufik yang menggerakkan kita melakukan kebaikan dan perintah Allah. Hidayah itu mesti banyak. Ada hidayah yang bersifatnya instinktif. Kalau ngaji nanti dalam pemaknaan tafsir ihdinas siratal mustaqim. Artinya ada hidayah akal, ada hidayah ilmu, ada hidayah aktif, juga hidayah yang artinya adalah hidayah at-taufik. Hidayah at-taufik inilah yang menggerakkan manusia melakukan kebaikan, berbuat dan berjalan, bergerak untuk melakukan perintah Allah. Itu didorong dengan hidayah at-taufik. Makanya kalau ada orang berucap dengan ucapan di akhir muqaddimah itu atau di akhir pidato, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq billahi hidayah wa taufik atau wabillahi taufik wal hidayah. Itu mudah-mudahan Allah itu memberikan petunjuk, hidayah dan taufik kepada kita. Taufik itu yang menggerakkan. Dan ketika kita sudah tergerak melakukan kebaikan, melakukan perintah Allah, kita tidak boleh menghukumi seseorang yang belum tergerak dengan taufiknya. Hanya bisa mendoakan kebaikan agar orang itu dibukakan pintu hidayah, digerakkan hatinya untuk mau berbuat kebaikan. Tidak boleh kita menghukumi, sampean mesti masuk neraka. Itu kayak nerakanya punya sendiri. Menghukumi seseorang, ini masuk neraka, yang ini tidak diampuni. Karena apa? Karena terkait itu Allah itu ya maha pengampun, Allah itu ya maha ghafur. Allah mengampuni dengan kehendaknya, dan Allah mau menyiksa siapa saja dengan kehendaknya. Jadi fayaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Maka aku mengampuni siapa saja yang aku kehendaki, dan aku akan menyiksa siapa saja yang aku kehendaki. Jadi ampunan dan siksa itu ya hak prerogatif Allah. Kita tidak boleh menghukumi seseorang, menjustis seseorang. Dia tidak diampuni dosanya, dia itu masuk neraka. Ya nggak usah begitu. Nah, orang gampang menghukumi seperti itu kan dengan mudahnya keluar dari mulutnya, merasa diri orang yang diposisikan dirinya paling benar. Makanya saya katakan kita ini orang-orang benar apa benar-benar orang? Ayo jawab saja lah. Jadi ketika kita diposisikan merasa orang benar, boleh jadi bablas menghukumi orang enggak benar, karena kita merasa diri orang benar. Karena kebenaran itu hakikatnya ketika bertanya seseorang kepada di sekitarnya, kalau orang-orang yang berinteraksi denganmu itu mengatakan kamu orang baik, fa'anta muhsinun, maka kamu ini baik. Kalau orang sekitar tetanggamu bilang kamu ini
musimun, fa'anta musimun, maka kamu ini ya jelek. Jadi ukuran baik dan jeleknya itu orang yang berinteraksi hidup di antara kita. Ya kalau di lingkungan keluarga dengan sanak famili dan ada tolak, di lingkungan masyarakat kita dengan tetangga, di lingkungan kantor pekerjaannya dengan teman sejawat, di lingkungan pasar ya dengan sesama orang-orang dagang di luar, semuanya berinteraksi. Itu ukuran baiknya itu kepada orang yang bermuamalah dan berinteraksi dengan kita. Oleh karenanya, hadirin rahimahumullah, dengan itulah kita sadar betul diposisikan sebagai apa? Benar-benar manusia. Mungkin sebagian kita pernah mendengar ada saresehan. Saresehan ada juga sudah dibukukan, Pak. Bagaimana triks atau membentuk manusia yang sejatinya manusia. Dalam istilahnya memanusiakan manusia. Jadi seolah-olah kita ini kemanusiaannya dilakukan. Dan begitu. Gini saja, Pak. Kalau lebih mengingatkan, sampean kan dulu pernah kecil, ya sekarang jadi belajar orang tua. Itu kalau orang tua sudah marahnya, cara menasehatinya sudah puncak. Misalkan dinasehati pelan, baik, ya masih belum bisa berubah. Agak keras, ya sampai harus dipukul lah katakan. Itu masih belum bisa berubah. Akhirnya dikatakan apa? Ya, saya masih ingat betul itu kalau sudah orang tua ngomong gini, alisira wong tadi, kan enak. Yang diajak bicara itu orang, tapi kok diragukan keorangannya. Alisira wong tadi, ini wong. Tapi kalau kita dibilang wong tadi, maksudnya itu isyarat. Kalau manusia itu dia tidak mesti salah terus. Manusia ada baiknya, ada benernya, ada ingatnya. Tidak harus salah terus, tidak lupa terus. Lupa terus ya bukan orang, ingat terus bukan orang. Ingat baik terus bukan orang, salah terus juga bukan orang. Jadi manusia itu ada baiknya, ada salahnya. Ada lupanya, ada ingatnya. Maka itulah status jadi diri kita manusia. Maka di pertengahan Syawal ini saya kira saling memaafkan, saling meridoi untuk saling banyak bermuhasabah introspeksi diri. Itulah kata yang terbaik dalam istilah kita untuk mengingatkan jati diri manusia yang sesungguhnya. Mudah-mudahan pertemuan malam ini ada manfaatnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanallah wa bihamdihi adada fadli wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada fadli wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdihi adada fadli wa ridha nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina wa shafi'ina wa sayyidina nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala sayyidina asyhadu an la ilaha illa anta alhamdulillahirabbil alamin. Hatta sayyidina Muhammad hamdan wa ala alihi صابرين بارك الله فينا
والآمنين والمسلمين والرسالنا ولزوجاتنا ولأولادنا لمن له حق علينا ولجيراننا ولأصحابنا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم